Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam studi kita tentang kitab Hosea, kitab pertama dari nabi-nabi kecil dalam perjanjian lama, kita telah mencapai pasal terakhir, pasal 14. Kitab Hosea berbicara tentang kerajaan utara, kerajaan Israel yang disebut juga Efraim. Ada banyak pembicaraan tentang kejahatan di mana kerajaan ini hidup dan penghakiman Tuhan atas kerajaan ini. Tetapi juga ada janji untuk kembali di masa depan. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Saudara Yosef. Terima kasih. Kita telah mencapai pasal 14 yang merupakan pasal terakhir nubuat Hosea. Dan saya ingin Anda memberi saya judul untuk pasal ini. Biasanya pasal terakhir atau akhir nubuat adalah bagian terbaik. Tapi kemungkinan besar akhir yang terbaik dalam nubuat-nubuat perjanjian lama adalah akhir Hosea. Pasal ini sangat berharga bagi saya karena di dalamnya kita melihat orang-orang yang rendah hati. Siapa yang mengambil pelajarannya sementara jauh dari Allah, maka mereka kembali dengan hancur dan rendah hati. Dan Tuhan itu penuh kasih karunia, murah hati, dan penuh kasih. Lalu kita menemukan gambar persekutuan yang paling menakjubkan antara Tuhan dan umatnya. Mungkin melebihi kitab Kidung Agung Salomo dalam persekutuan yang penuh kasih. Dan kata-kata terakhir adalah percakapan timbal balik dialog antara Tuhan dan umatnya. Sebenarnya ini adalah pasal yang paling bagus dan menakjubkan yang judulnya adalah Kembali kepada Tuhan. Benar. Izinkan saya untuk menguraikan sedikit Silakan. tentang gambaran untuk kembali. Dalam pasal ini kita akan menemukan panggilan yang sungguh-sungguh untuk kembali. Dan kita akan menemukan di dalamnya alasan untuk kembali. Dan ketiga, kita akan menemukan di dalamnya metode untuk kembali. Dan keempat, syarat untuk kembali. Kelima, landasan untuk kembali. Keenam, berkat-berkat dari kembali. Dan terakhir, hasil-hasil dari kembali. Baik, jadi seluruh pasal berbicara tentang kembali kepada Allah, bertobat. Benar. Bukan sekedar kembali. Tidak. Kembali kepada pertobatan agar berkat datang. Dalam kitab ini mereka berbalik kepada Baal, bukan kepada yang maha tinggi. Itu Iya. tidak bisa. Benar. Kali ini mereka akan kembali kepada Tuhan Allah mereka seperti yang dikatakan ayat pertama. Benar. Saya akan membaca beberapa ayat, kemudian kembali Silakan. untuk bertanya. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakan padanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena engkau menyayangi anak yatim. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Apa yang Anda lihat di dalam seruan ini? Benar-benar Israel banyak tersandung atau tergelincir selama ribuan tahun karena tidak kembali kepada Tuhan. Kitab ini telah menunjukkan pada kita betapa parahnya orang-orang ini tergelincir. Kenyataan yang ada di depan mata kita mengatakan betapa buruknya orang-orang ini melihat penghinaan di sepanjang sejarahnya. Pada hari mendatang setelah pengangkatan gereja, hal-hal akan terjadi pada bangsa ini yang tidak terjadi pada bangsa manapun sebelumnya dan bahkan tidak ada pada bangsa ini sebelumnya. Tetapi
Pada akhirnya, panggilan yang sungguh-sungguh ini datang dari Hosea yang namanya berarti bantuan atau pertolongan. Dia mengatakan bahwa mereka tidak akan memiliki harapan atau berkat kecuali mereka kembali kepada Tuhan. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, dan ia menyebut alasannya sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Oke, ketika dia memerintahkan mereka atau manggil mereka untuk kembali, dia berkata kepada mereka, bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Mereka yang kembali kepada Tuhan memiliki kata-kata. Apa kata-kata yang cocok untuk Allah dalam keadaan ini? Kata-kata pertobatan. Saudara ayat, saya ingat kisah simbolis Yusuf yang indah. Kakak Yusuf pergi kepadanya untuk membeli gandum, mereka tidak mengenalnya tetapi Yusuf mengenal mereka. Dan dia berbicara secara kasar kepada mereka dan menunjukkan kepada mereka, tapi dia melakukannya dengan hikmat untuk menuntun mereka kepada pertobatan. Bagaimanapun mereka kembali dengan gandum dan uang, tetapi ketika mereka melihat uang di dalam karung mereka, hati mereka menjadi tawar dan mereka takut. Apa yang telah Allah lakukan kepada kita? Meskipun tidak ada yang buruk, ada uang dan gandum. Mengapa mereka sedih? Bagaimanapun mereka takut untuk kembali. Dan akhirnya ketika mereka menjadi sangat lapar, mereka memutuskan untuk kembali dengan membawa hadiah atau dengan uang yang lama atau dahulu dengan uang yang baru. Dan sebenarnya Yusuf tidak membutuhkan hadiah atau uang lama dan uang baru. Dia membutuhkan sesuatu yang lain yang tidak mereka Pertobatan. ketahui. Dia sedang menunggu pertobatan mereka. Itu sebabnya dia membuat mereka memasuki sebuah tempat pemerasan anggur yang jauh lebih sulit daripada yang sebelumnya. Dan dia mendengar dari mereka kata-kata pertobatan. Dan ketika dia mendengar kata-kata pertobatan mereka, dia beritahu mereka bahwa dia adalah Yusuf dan meminta mereka membawa ayah mereka untuk tinggal bersamanya. Apa yang Yusuf harapkan dari saudara-saudaranya? Bawalah sertamu kata-kata penyesalan. Ayah mereka Yakub menyuruh mereka untuk membawa sedikit balsam, mur dan kacang pistachio, serta uang lama dan uang baru. Yusuf tidak menginginkan hal-hal ini. Yusuf ingin melihat saudaranya bertobat. Dan Tuhan Yesus Kristus tidak menunggu apapun dari siapapun, tetapi dia sedang menunggu pengakuan yang rendah hati dari kita. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Jadi, kata-kata pertobatan adalah satu-satunya hal yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan ketika kita kembali. Bagus. Banyak orang melakukan hal yang seperti dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Mereka membawa serta hadiah dan persembahan untuk Tuhan. Mungkin mereka memberikan sumbangan atau membangun sesuatu sehingga Tuhan berkenan. Tuhan cuma ingin kata-kata pertobatan. Apakah Tuhan membutuhkan uang saya, domba-domba saya, atau anak lembu saya? Tuhan itu kaya. Benar. Ia menagih pertobatan saya. Baik. Di antara kata-kata pertobatan saudara Yosef, apa yang disebut di sini? Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Berfokus pada kejahatan, apa arti dari sehingga kami mendapat yang baik maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami? Ya, ia berkata kepada mereka bahwa sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Dia ingin membuatnya lebih mudah bagi mereka. Jadi dia beritahu mereka apa harus dikatakan. Terkadang ketika para pengkhotbah berbicara dengan seseorang agar diselamatkan dan orang itu tidak tahu bagaimana berdoa, mereka memintanya untuk mengulangi kata-kata doa mereka. Seolah Tuhan di sini berkata kepada mereka untuk mengulangi kata-katanya. Apa yang Tuhan katakan? Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan. Dari pihak kami Tuhan, kami tidak memiliki apa-apa selain kejahatan, dosa dan pelanggaran. Kami tidak memiliki apa-apa selain itu. Jadi singkirkanlah semua kejahatan. Benar. Di mana dia akan meletakkan setelah mengambilnya? Kita tahu di mana dia meletakkannya. Dia mengambilnya dan meletakkannya ke atas si pengganti yang mati bagi kita di kayu salib seperti dikatakan dalam Yesaya pasal 53. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Semua kejahatan diambil dan ditimpakan pada si pengganti yang mulia 2000 tahun yang lalu. Menerima kita dengan kasih atau menerima kita dengan kasih karunia. Kami tidak pantas mendapatkan apapun sama sekali, tapi tolong dengan kasih karuniamu angkatlah semua kejahatan dan terimalah kami dengan kebaikanmu. Menerima kami dengan kasih. Dan hasilnya adalah bahwa kita tidak akan persembahkan anak lembu dari kandang ternak kita karena Tuhan tidak Persembahan menginginkannya. pengakuan bibir kami. Tapi persembahan pengakuan bibir kata. Korban sembahyang kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Kami akan bersyukur kepadamu karena engkaulah yang mati menggantikan kami dan menyingkirkan luka kami dan engkau bersyafaat bagi kami di surga. Kami akan berdoa kepadamu dan kami akan persembahkan kepadamu korban persembahan pengakuan bibir kami. Persembahan pengakuan bibir kami artinya persembahan dengan bibir seperti mempersembahkan lembu Benar. jantan. Sebagai kelanjutan percakapan ini, mereka memutuskan untuk bertobat dari bergantung pada orang lain selain Tuhan. Benar. Jadi mereka mulai dalam ayat 3, Asyur tidak dapat menyelamatkan kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami kepada buatan tangan kami, karena engkau menyayangi anak yatim. Apa yang dilihat dalam pertobatan dari Asyur? Sebenarnya mereka bertobat dari 3 hal dan
Hal keempat yang akan mereka lakukan. Pertama, Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Mereka telah menaruh percaya pada Asyur berkali-kali dalam kitab ini. Dan dalam sejarah ketika kita membaca kitab Raja-Raja dan Tawari, kita menemukan bahwa mereka selalu percaya pada Asyur. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami bertobat dan menaruh percaya pada orang-orang lain, oh Tuhan. Mereka tidak hanya berkata Asyur tidak dapat menyelamatkan kami, tapi mereka juga berkata kami tidak mau mengendarai kuda. Itu berarti bukan dengan kekuatan Asyur atau kekuatan kami juga. Dan ada hal ketiga. Dan kami tidak akan berkata lagi Allah kami kepada buatan tangan kami. Mereka akan berhenti menaruh percaya pada berhala-berhala. Buatan Dan menaruh tangan percaya pada kami. Tuhan. Benar. Mereka tidak mau menaruh percaya pada Asyur atau pada diri mereka sendiri atau pada berhala-berhala. Mereka akan menaruh percaya mereka pada siapa? Dalam diri dia yang berbelas kasihan pada yatim. Siapakah anak yatim? Mereka. Mereka merasa bahwa mereka adalah anak yatim. Dan adalah hal yang baik untuk datang kepada Tuhan dengan perasaan ini. Ya Tuhan, aku seperti anak yatim tanpamu. Aku tidak punya ayah atau apapun. Karena di dalam engkau anak yatim menemukan belas kasihan. Aku datang kepadamu, Tuhan seperti anak yatim, karena kau adalah Allah yang berbelas kasihan kepada anak yatim. Apakah Anda pikir saudara ayat bahwa seseorang akan datang kepada Tuhan dengan perasaan ini dan Tuhan akan mengabaikannya? Benar. Itu mustahil. Itu sebabnya Tuhan berjanji bahwa ketika mereka kembali kepadanya dengan pertobatan, mereka tidak hanya akan menjadi umatnya tetapi anak-anak Allah yang hidup. Benar. Dan mereka akan Bagus. tahu arti Allah sebagai Bapa mereka dan mereka menjadi anak-anaknya atau anak Allah yang hidup berdasarkan tindakan kasih karunia pada masa pemerintahan 1000 tahun. Setelah mereka menjadi yatim. Setelah Ya. mereka menjadi yatim. Setelah mereka menjadi yatim. Ya. Baik. Kita akan saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Kerinduan dalam pasal terakhir dari kitab Hosea ini adalah hal yang sama yang membuat Mesias yang bertolak mencucurkan air mata dan membuatnya menangisi Yerusalem ketika dia berkata, "Betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu." Ini meresap ke pasal terakhir kita karena hal itu benar-benar melibatkan panggilan yang paling lembut menyentuh di antara panggilan setia yang memenuhi kitab Allah. Dan itu mengingatkan kita pada panggilan yang menyentuh. Itu yang Roh Kudus katakan dalam periode berikutnya melalui mulut Yeremia. Jadi, pasal ini tidak hanya memberitahu kita tentang seruan Tuhan kepada umatnya untuk mendengarkan suaranya dan kembali kepadanya, tetapi itu menyatakan dengan jelas bagaimana mereka harus bertindak sejauh dia menaruh kata-kata di dalam mulut dan bibir mereka. Seandainya mereka berasal dari hati mereka, Tuhan akan senang mendengarnya. Dan juga pasal ini dipenuhi dengan janji berkat yang akan dicurahkan ke atas mereka ketika mereka mau tunduk, taat, dan bertobat di hadapannya. Ayat 4 berkata, "Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan dan akan mengasihi mereka dengan sukarela." Apa dari arti semuanya ini? Saudara Yosef, orang-orang ini sedang murtad dan Tuhan berfirman, "Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela." Mohon komentari ayat ini. Saya suka membaca seluruh ayat dan saya ingin mengatakan bahwa ayat itu terdiri dari 3 gagasan. Aku akan memulihkan mereka dari kemurtatan, gagasan pertama. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, gagasan kedua. Murka aku telah surut daripada mereka, gagasan ketiga. Inti dari ayat ini adalah aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, dan sebenarnya ini adalah inti dari seluruh Alkitab. Aku mengasihi mereka dengan sukarela. Dan ingat saudara ayat bahwa ada ayat yang disebut dalam Mazmur 69 yang mengatakan orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut Tanpa alasan. di kepalaku. Dikatakan bahwa rambut di kepala jumlahnya ratusan ribu. Jadi lebih dari ratusan ribu membencinya tanpa sebab. Bayangkan Anda berada di dalam lautan orang dan Anda berada di tengah-tengah gelombang yang menyapu ratusan ribu orang dan semuanya membencimu tanpa alasan. Hal yang menakutkan, bukan? Ini adalah sikap kita terhadap Kristus menurut Mazmur pasal 69. Tetapi jika kita membenci Kristus tanpa alasan, Kristus telah mengasihi kita tanpa sebab. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, berarti bahwa kita hendaknya tidak mencari alasan untuk kasih Tuhan Bukan karena bagi apapun kita. dalam diri kita, Bukan karena apapun dalam diri tapi kita, karena sesuatu dalam diri. tapi karena sesuatu dalam dirinya. Kita tidak memiliki apapun yang membuat Tuhan mengasihi kita. Kasih ini telah membuat 2 tindakan internal dan tindakan eksternal. Tindakan internal, aku akan menyembuhkan kemurtatan mereka. Mereka memiliki masalah internal, roh perzinahan. Di dalam diri mereka tidak mungkin kembali kepada Tuhan karena mereka telah menjadi busuk dan hilang. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba untuk membuat kebaikan. Mereka terbiasa mundur lagi, tetapi Tuhan berkata bahwa Dia akan menyembuhkan hati dan mengubahnya dan memperbaikinya.
Yang kedua, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Dia telah mengangkat kemarahan dari mereka. Jadi dia telah melakukan operasi penyembuhan internal dan telah mengangkat kemarahan secara eksternal dari mereka. Dan semua itu terjadi sebagai hasil atau karena Allah telah mengasihi dengan sukarela. Baik, di awal episode Anda katakan bahwa pasal ini berbicara tentang kembali bertobat. Anda menyebutkan beberapa poin untuk kembali. Anda telah sebutkan panggilan untuk kembali, alasan untuk kembali, metode untuk kembali, syarat-syarat untuk kembali, Syarat untuk kembali. dan berkat-berkat dari kembali. Benar. Kami ingin membagi pasal ini menurut ayat-ayatnya dalam semua poin yang telah Anda sebutkan tadi. Saya ingin tahu di mana panggilan untuk kembali dan alasan untuk kembali dan metode untuk kembali sehingga hal tersebut akan tertata dalam pemikiran pemirsa. Ayat 1, bertobatlah Israel kepada Tuhan Allahmu. Ini adalah panggilan favorit yang selalu ada dalam kitab Hosea. Jadi panggilan yang sungguh-sungguh untuk kembali ada dalam ayat yang pertama. Juga alasan untuk kembali ada dalam ayat 1, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Ayat 2 memberitahu kita tentang poin ketiga, metode untuk kembali, apa yang harus dilakukan untuk kembali. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampuni segala kesalahan. Sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan persembahkan pengakuan kami. Syarat untuk kembali bukanlah menaruh keyakinan kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Itu tidak akan berhasil jika mereka kembali kepada Tuhan dan menaruh 50% keyakinan mereka pada Tuhan dan 50% pada Asyur. Hal yang sama dengan perantara atau orang suci. Jika Anda ingin diselamatkan, taruhlah 100% kepercayaan kita di dalam Tuhan. Keselamatan tak ada dalam Keselamatan siapapun tidak ada dalam juga. siapapun juga. Tidak akan berhasil jika Anda memberikan 99% pada Tuhan dan 1% kepada orang lain. Sebagai syarat untuk kembali adalah, Asyur tidak dapat menyelamatkan kami tidak mau mengendarai kuda dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami. Kepada buatan tangan kami, karena engkau menyayangi anak yatim. Ayat 4 memberitahu kita tentang poin kelima, landasan untuk kembali, yaitu kasih. Tidak ada alasan atau dasar untuk kembali kecuali penyembuhan yang terjadi kayu salib. Berkat-berkat untuk bertobat ada dalam ayat 6. Seluruh ayat 6 dan awal ayat 7 memberitahu kita tentang berkat-berkat dari kembali. Lalu ayat yang bagus, ayat yang ke-8, Efraim akan berkata, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Kita menemukan di dalamnya hasil dari kembali atau bertobat. Efraim benar-benar bertobat Benar. dan meninggalkan berhala-berhala. Baik, izinkan saya untuk kembali ke ayat 5, di mana Tuhan berfirman, aku akan seperti embun bagi Israel. Maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon mawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Embun mana yang dia bicarakan? Dalam pasal sebelumnya dia berbicara tentang Efraim sebagai embun pagi, yang lenyap dan berlalu. Tetapi Tuhan akan menjadi seperti embun bagi mereka. Apa yang Anda lihat di embun di sini? Embun melambangkan perkenanan Tuhan. Pertama kali membaca tentang embun adalah di taman, seperti ada kabut atau embun naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Tidak ada hujan, hanya embun. Dan kita membaca contoh dalam Mazmur 133, dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Jadi embun adalah berkat-berkat Allah. Ketika Gideon membuat tanda bagi Tuhan, dia berkata, aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat penggirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi di seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel. Sebuah gambar Kristus yang padanya ada seluruh perkenan Allah sementara seluruh tanah kering. Jadi embun adalah perkenan Allah, tetapi bukan hanya itu. Tetapi juga ia akan berbunga seperti bunga bakung. Bunga bakung beritahu kita tentang pemeliharaan. Dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon mawar. Pohon-pohon artis ini memberitahu kita tentang stabilitas. Ranting-rantingnya akan merambak, keindahan atau semaraknya akan seperti pohon zaitun, sebuah kesaksian. Semaraknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Dan setelah itu berkat bagi orang lain. Mereka akan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Dan mereka berkembang seperti pohon anggur. Baik, kita akan menerima pertanyaan hadirin. Ayat 2 berkata kepada mereka, bawalah, terimalah, katakanlah. Ini semua adalah perintah. Bukankah seharusnya orang merasa menyesal terlebih dahulu untuk bertobat? Atau apakah mereka dipaksa untuk bertobat? Silakan Saudara Yosef. Ini adalah seruan Nabi kepada bangsanya yang ia kasihi. Engkau telah tergelincir karena kesalahanmu dan sepanjang engkau jauh dari Tuhan, engkau akan tetap tergelincir. Jadi, aku menyarankanmu untuk melakukan ini dan itu. Ini mirip dengan melihat orang sakit dan menyuruh dia pergi ke dokter. Pergilah ke dokter dan terimalah obatnya. Benar. Benar sekali. Baik. Saudara Yosef dia berkata di ayat 8, Efraim akan berkata, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripadaku engkau mendapat buah. Saya ingin mendengar sebuah komentar tentang ayat ini.
Bagian pertama dari ayat 8 berbicara tentang hasil-hasil dari kembali. Pembicaraan yang tersisa mulai dari akulah yang menjawab adalah bahasa timbal balik antara Tuhan dan umatnya. Jadi mari pertama-tama bicarakan tentang bagian pertama. Efraim akan berkata, apalagi sangkut pautku dengan berhala-berhala. Ini kebalikan dari apa yang disebut dalam pasal 4 ayat 17. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala. Biarkanlah dia. Ia sudah tidak ada harapan. Penyakit telah menjadi lebih parah dan sampai ke tulang dan sumsum. Jadi tidak ada harapan dalam dirinya. Biarkan dia sendiri. Tapi syukur pada Tuhan kesembuhan datang. Ia berkata dalam ayat 4, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Efraim akan berkata, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Dan ini mengingatkan kita dengan apa yang disebut dalam 1 Petrus pasal 4 ketika Rasul Paulus berkata, sebab telah cukup banyak waktu kau pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Kami telah sepenuhnya bertobat dari semua itu. Dan itu adalah hal yang luar biasa bagi semua orang yang memperoleh berkat dari karya Kristus untuk benar-benar mengatakan, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala. Baik, Anda menunjukkan bahwa bagian kedua dari ayat 8 sampai akhir pasal ini adalah dialog timbal balik atau kata-kata timbal balik. Mohon penjelasan Anda akan hal ini. Dia berkata, akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Siapa yang berbicara? Tuhan menjawab berarti menanggapi permohonan rakyat ketika mereka kembali dengan membawa kata-kata. Benar. Ia berkata, akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau, yang artinya mengawasi mereka. Baik. Dan sesudah itu, bangsa itu berbicara atau kesaksian tentang umat itu, aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Sebuah gambaran yang luar biasa, menyenangkan, kemakmuran. Dan Tuhan menjawab dan berkata, daripada aku engkau mendapat buah. Memang benar bahwa mereka berbuah, tapi mereka tidak dapat menghasilkan buah sendiri. Karena mereka menjalani seluruh hidup mereka tanpa berbuah, dan bahkan ketika mereka berbuah itu adalah buah anggur liar. Tetapi daripada aku engkau mendapatkan buah. Dan saya ingin mendorong semua pemirsa untuk melekat pada Kristus. Dan buah yang diberkati akan datang, putuslah dengan Kristus. Dan tidak akan ada buah di dalam Anda. Seperti yang tadi katakan Kristus kepada pohon ara, yang hanya memiliki daun, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Ayat 9, siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Dia mengakhiri pembicaranya dengan menyebutkan para pelanggar yang tersandung di jalan-jalan Tuhan. Apa yang akan Anda katakan kepada siapapun untuk memperingatkannya agar tidak mengulangi skenario Efraim? Aku akan berkata kepadanya, jadilah bijaksana. Dalam ayat 9, siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya. Tetapi ada orang-orang yang melanggar dan mereka akan tetap menjadi pelanggar sampai akhir. Itu sebabnya dia berkata, tapi pemberontak tergelincir di situ. Apakah jalan Tuhan sulit? Sebaliknya. Apakah sudah jelas? Pasti. Kami telah menjelaskannya dalam kitab besar ini. Saya menghimbau semua orang untuk membaca kitab ini lagi setelah mendengar kata-kata ini untuk melihat kasih Tuhan bagi jiwa-jiwa. Apakah Tuhan mengasihi jiwa-jiwa? Ya. Apakah dia mengasihi mereka untuk apapun dalam diri mereka? Sama sekali tidak. Dia mencintai mereka dengan bebas. Pahami itu dan Anda akan hati-hati. Berpalinglah kepada Tuhan dan buahnya akan datang ke dalam hidup Anda. Jika Anda ingin menjadi pelanggar dan terus berbohong dan menipu, Anda akan menyakiti diri sendiri pada akhirnya. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati. Saya senang mempelajari kitab ini bersama Anda. Kami berdoa agar Tuhan dapat memakai setiap kata di dalamnya untuk menjangkau hati pemirsa dimanapun. Kami berharap orang-orang akan mengasihi Tuhan. Amin. Dan ketika orang-orang mengasihi Tuhan, mereka akan mendekati Tuhan dengan suatu cara Amin. yang menghormati Dia. Mungkin ada yang menyaksikan kita sekarang berpikir bahwa hubungannya dengan Allah hanya bisa menjadi hubungan yang jelas. Allah menginginkan keadaan hati. Benar. Allah ingin kemurnian hati mereka yang datang kepadanya. Bagus. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita Tuhan rangkum berkati. episode ini bersama hadirin. Halo semua. Kita telah belajar bahwa pasal ini, pasal 14 yang merupakan yang terakhir dalam kitab Hosea, berbicara tentang kembali kepada Allah, kembalinya orang-orang kepada Allah. Saya ingin mendengar sebuah komentar tentang panggilan untuk kembali dan alasan untuk kembali, di mana mereka ditampilkan dalam pasal ini.
Kita telah melihat panggilan untuk kembali dan alasan untuk kembali dalam ayat yang 1. Jadi bertobatlah hai orang Israel kepada Tuhan Allahmu, dan alasan pertobatannya sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Sebab engkau Dan telah alasan tergelincir oleh pertobatannya? kesalahanmu. Baik. Bagus. Di manakah landasan untuk kembali atau pertobatan diperlihatkan dalam pasal ini? Terlihat dalam ayat 4 ketika ia berkata, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Mereka kembali karena kasih Allah yang murni, bukan karena kelebihan mereka, tetapi karena sifatnya sendiri. Baik. Di mana terlihat berkat-berkat dan hasil-hasil kembali atau pertobatan di sini? Berkat-berkat pertobatan nyata dalam ayat 5 ketika ia berkata, ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan kita melihat pemeliharaan Tuhan di dalam itu. Dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon nawar. Dan kita melihat disibilitas dari dalam itu, semaraknya akan seperti pohon zaitun. Dan ketika melihat kesaksian di dalam itu, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Dan kita melihat di dalamnya reputasi yang hebat. Sementara hasil kembalinya ada di ayat 8. Efraim akan berkata, apakah lagi sangkut pautku dengan berhalanya? Tetapi di sini dia berkata, apakah lagi Baik, sangkut Saudara pautku Yosef. dengan berhalanya? Baik. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pencapaian itu dan kami berdoa agar Tuhan memakai kata-kata ini untuk menjangkau banyak orang sehingga mereka mengasihi Tuhan dan mencintai Alkitab. Terima kasih Tuhan Tuhan memberkati. berkatimu. Pemirsa terkasih, setelah kita mengikuti jejak bangsa ini, bangsa Israel atau kerajaan Israel atau 10 suku atau Efraim di seluruh pasal 14 di dalam nubuat Hosea, kita telah melihat bahwa Tuhan memberikannya dengan berlimpah-limpah. Tetapi mereka mengkhianati Tuhan dan melakukan perzinahan terhadap Tuhan dan menyia-nyiakan kasih Tuhan dan mengejar allah-allah lain. Dan itu dihakimi, tetapi ada janji kesembuhan di masa depan. Dan kitab besar ini berakhir dalam episode hari ini dengan panggilan ini, panggilan untuk kembali. Dan panggilan ini juga ditujukan kepada Anda pemirsa terkasih dan kepada saya, kembali kepada Allah. Jika Anda merasa kalah dan jatuh, jika Anda kembali kepada Yang Maha Kuasa, Anda akan dibangkitkan. Jika Anda merasakan penyakit moral dan spiritual, kembalilah kepada Yang Maha Kuasa dan Anda akan disembuhkan. Jika Anda merasakan kematian dan kematian moral bekerja di dalammu, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada karya Kristus di kayu salib, dan Anda akan menerima kehidupan. Dikatakan tentang anak yang hilang dalam Lukas 15, anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Tetapi kata-kata ini didahului oleh pembicaraan tentang anak itu dengan dirinya sendiri ketika dia berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Pemirsa terkasih, saya berharap dari lubuk hati bahwa saat Anda menonton saya sekarang, kata-kata ini mungkin menjadi alasan bagi munculnya kebangunan rohani dari keadaanmu. Datanglah kepada Juru Selamat, kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya penyembuh dari penyakit dosa. Dialah satu-satunya yang bisa memberimu kehidupan. Dialah satu-satunya yang dapat mengangkatmu dari sumur dosa dimanapun Anda berada. Dialah satu-satunya yang dapat membangkitkan harapan dalam dirimu. Serahkan dirimu pada Sang Juru Selamat, Anda akan diteguhkan. Jika datang pada Tuhan, Anda akan disembuhkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya untuk membahas kitab yang baru. Kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.